Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafiq Adilha dari kelas 2 Mekatronika B NRP 57. Pada presentasi yang pertama saya akan mempresentasikan yaitu praktikum 4 yaitu tentang G-code. Untuk G-code sendiri kami simulasikan dalam WinMax. Yang kami simulasikan ada beberapa program G-code. Yang pertama yaitu spot drill, yang kedua yaitu drill, yang ketiga cutting, yang keempat circle pocket, yang kelima gambar The Simpsons, yang keenam fog, dan yang ketujuh tugas kelompok, yang kedelapan tugas G-code individu. Untuk simulasi yang pertama yaitu menggunakan spot drill. Kita load dulu programnya dan kita lihat pada tampilan XZ-nya, maka akan terlihat garis kuning yang berada di tengah kotak yang hijau. Untuk jika dilihat dari XZ, maka dia membentuk seperti huruf L namun kebalik. Jika dilihat dari ZZ, maka dia akan terlihat seperti kotak yang kurang penuh. Untuk yang kedua yaitu drill. Untuk drill kami lihat pada WinMax, yaitu pada sumbu XZ-nya akan terlihat seperti garis kuning yang bermula dari titik tengah berwarna merah L dan menuju ke kotak hijau. Jika dilihat dari XZ-nya, maka dia seperti tegak lurus membentuk kotak, dan jika dilihat dari ZZ-nya, sumbu ZZ, maka dia akan terlihat seperti kotak namun kurang penuh. Lalu yang ketiga yaitu untuk program G-code cutting, yaitu kami run pada WinMax akan menghasilkan gambar seperti pada gambar 4.7 jika dilihat dari sumbu XZ. Dan jika dilihat pada sumbu XZ-nya, maka dapat dilihat gambar 4.8. Yaitu seperti ini. Dan jika dilihat dari sumbu ZZ-nya, maka akan seperti ini. Program yang keempat yaitu program Circle Pocket, yaitu kami run pada WinMax akan menghasilkan gambar 4.10 untuk hasilnya pada XZ, sumbu XZ. Untuk hasil pada sumbu XZ seperti pada gambar 4.11, dan untuk jika dilihat dari ZZ, sumbu ZZ-nya, maka akan terlihat gambar seperti gambar 4.2. Untuk program yang kelima yaitu program The Simpsons, kami mengetik program G-code-nya yang sudah ada dan kami run pada WinMax. Jika dilihat pada sumbu XZ-nya maka akan terlihat gambar seperti The Simpsons. Dan yang selanjutnya yaitu simulasi G-code fog, yaitu kami akan membuat bentuk kepala dari serigala yang dimana referensinya gambar serigala yang sudah ada koordinat-koordinatnya untuk dimasukkan program WinMax. Jika kami run pada WinMax akan menghasilkan gambar 4.14 jika dilihat dari sumbu XZ-nya. Dan jika dilihat dari sumbu XZ-nya akan menghasilkan gambar 4.15 seperti pada screen ini. Dan jika dilihat dari ZZ-nya akan tampak kedalaman dari G-fog-nya, yaitu kedalaman makannya benda.
Untuk simulasi G-code kelompok, saya dari kelompok 5, saya membuat gambar yaitu gambar labu, kayak yang ada mata dan ada mulutnya. Dan jika kami run pada WinMax, akan seperti screen ini, yaitu akan seperti pada gambar 4.17 jika dilihat dari sumbu XZ-nya. Untuk simulasi G-code individu, saya membuat kelelawar yang ada matanya 2. Jika kami run pada WinMax, akan menghasilkan gambar seperti 4.18 ini jika dilihat dari sumbu XZ-nya. Dan jika dilihat dari sumbu XZ-nya, yaitu makan objek sampai segini. Dan jika dilihat dari sumbu ZZ-nya, juga akan makan objek segini. Untuk objeknya itu berwarna hijau. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba running pada WinMax-nya. Untuk program yang pertama yaitu program kelompok dari saya, yaitu membentuk labu atau pumpkin. Untuk programnya seperti pada gambar ini, yaitu kita menggunakan tool 1, kita menggunakan speed 7500, dan kita menggunakan kedalaman min 0,2. Dan untuk titik-titik koordinatnya sudah saya inputkan, yaitu seperti pada screen ini. Dan program akan diakhiri dengan M30. Setelah itu kita file dan save as. Kita jadikan bentuk file, lalu kita save dengan bentuk fnc seperti pada gambar ini. Maka dia akan terlihat jika berhasil membentuk file fnc, akan ada icon biru seperti komputer ini. Jika sudah kita save, maka kita buka dulu WinMax-nya. Kita open. Kita pilih yang pumpkin baru. Kita load. Lalu kita memilih dulu tool yang akan kita gunakan. Tipenya apa? Ada banyak. Kita menggunakan tipe drill. Untuk diameternya kita gunakan berapa? Untuk speednya kita gunakan berapa? Setelah itu dapat kita lihat pada wireframe grafiknya. Kita refresh data. Kita select view. Kita lihat dari sumbu XZ-nya. Dia akan membentuk seperti pumpkin. Dia membentuk pumpkin. Untuk objeknya sangat besar sekali. Jika dilihat dari XZ-nya, program pumpkin ini dia makan kedalaman seperti ini. Untuk tebal objeknya sangat tebal, yaitu seperti pada garis hijau ini. Jika dilihat dari ZZ-nya pun juga, dia akan memakan objeknya seperti sedalam ini. Untuk yang selanjutnya yaitu program individu saya, yaitu membentuk kelelawar. Saya juga menggunakan M06, perputarannya M06, dan toolnya tool 1 dengan speed 7500. Dan saya sudah menginputkan koordinat-koordinat yang nantinya akan membentuk kelelawar. Untuk body kelelawarnya, yaitu programnya seperti ini, koordinat ini. Untuk mata satunya koordinat ini, dan mata duanya koordinat ini. Dan pada program ada akhiran M30. Setelah itu kita save kayak tadi, yaitu save as, file, dan kita ketikkan fnc. Maka akan ada icon biru jika berhasil. Setelah itu kita buka pada kiri atas, open, dan kita cari seperti judulnya tadi apa. Saya tadi menggunakan judul akhir 21, kita load. Jangan lupa kita pilih toolnya.
kita tadi menggunakan tool 1, maka kita harus sertakan tool 1 ini. Kita inputkan tool 1. Kita gunakan misalnya drill, diameternya 2, dengan kecepatan 900 Jw. Nah, kita tekan wireframe grafik, kita refresh data, kita lihat dari sumbu XZ, maka dia akan membentuk kelelawar. Untuk objek bendanya yaitu garis warna hijau ini sebesar ini, dia akan membentuk kelelawar di tengah-tengahnya. Jika dilihat dari XZ, sumbu XZ, dia akan makan benda objeknya sedalam ini. Hanya segini. Jika dilihat dari XZ-nya pun dia akan makan segini. Ini untuk tampilan lebih realnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengoperasian mesin pada mesin HVM, yaitu langkah-langkah pengoperasian mesin HVM. Untuk mesin HVM sendiri, kita dapat memilihnya pada swan softnya yaitu HVM, kita pilih soft dock, NVC, dan kita run. Maka akan menampilkan mesin HVM seperti pada screen saya berikut ini. Untuk langkah yang pertama yaitu turn off atau off mesin. Untuk langkah yang pertama yaitu sebelum menyalakan tombol on atau off terlebih dahulu, kita harus rilis emergency stop-nya dulu. Untuk emergency stop berlabel seperti pada screen saya ini. Pada HVM dia akan berlabel seperti ini. Jadi ini kita pencet terlebih dahulu, yang kita rilis, lalu kita tekan tombol on-nya. Maka akan menyala seperti screen pada saya berikut, pada komputer saya. Untuk mematikan mesin atau turn off mesin, kita dapat menekan tombol emergency stop-nya dulu, kita tekan, dan kita tekan tombol power off-nya. Kita tekan emergency stop, dan kita tekan tombol power off. Untuk yang kedua yaitu kalibrasi mesin. Langkah yang selanjutnya ialah kalibrasi mesin dengan cara menekan tombol reset display sebelah kiri bawah merah. Dan setelah tombol reset selesai, kita akan menekan tombol power up restart. Ketika power up ditekan, maka akan perubahan positioning operator. Untuk perubahannya, seperti gambar ini, sebelum power up, dia posisi XYZ-nya masih belum beraturan. Ketika sudah power up, maka posisi XYZ-nya akan beraturan, yaitu membentuk 400, 200, dan 190 mm. Untuk gambar mesinnya nanti sebelum power up akan seperti ini, dan sudah power up dia akan objeknya mengarah ke kiri. Untuk simulasi pada HVM-nya, yaitu kita tekan tombol reset, maka tulisan akan menghilang dan kita tekan tombol power up. Maka posisi akan berubah. Yang sebelumnya tidak beraturan tadi, maka akan menjadi beraturan. Posisi X0, Z0, dan Z0. Untuk selanjutnya yaitu jogging. Kita tekan handle jogging, lalu kita pilih axisnya untuk sumbu X. Untuk skala yang diinginkan juga kita bisa atur. Untuk hand joggingnya pada pilihan skalanya yaitu seperti pada screen ini.
Ya, sebelum di handle jog dia masih pada posisi 0 tadi, dan sudah di handle jog kita pindahkan ke sumbu X-nya, kita ke kanankan. Untuk simulasinya seperti ini, kita tekan handle jog, kita pilih skalanya berapa, lalu kita tekan X-nya. Maka benda akan bergerak, objek akan bergerak mendekati spindle. Kita arahkan ke bawah spindle. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ialah kita putar mesinnya. Untuk memutar mesinnya tidak langsung kita tekan dengan tombol off atau CW atau CCW, melainkan kita harus mengetik dulu pada MDI-nya. Yaitu kita tekan MDI, kita ketikkan speed 900 perputaran M3, kita enter dan kita start cycle. Yaitu seperti ini, kita MDI, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kita ketikkan program dan kita enter akan seperti ini, lalu kita start dengan cycle start, maka akan ada indikasinya yaitu speed 900. Untuk di one shot-nya seperti ini, kita tekan MDI, kita ketikkan S900 M03. Pada input ini kita ketikkan itu, lalu kita enter, maka program akan aktif. Kita bisa menyalakannya spindle-nya dengan cycle start, maka dia akan menyala. Untuk mematikannya kita tekan tombol stop. Untuk perputarannya bisa CW maupun CCW. Untuk yang selanjutnya yaitu kita mengganti toolnya pada spindle dan tampilan offset. Untuk mengganti tool pada spindle, yang pertama harus dilakukan ialah kita harus menekan tombol MDI terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik T7M0. Berarti kita harus memasang pada tool 7 toolnya. Setelah itu kita start cycle, maka secara otomatis tool akan terpasang. Untuk simulasinya seperti ini, kita pasang misalkan tool flat dengan diameter 2, kita pasang pada tool station 7, kita OK, lalu kita ketik MDI-nya, kita ketikkan T7, M6. Kita ketikkan T7, lalu kita start cycle. Oke, kita lanjutkan untuk mengganti spindle-nya dengan program tadi, yaitu kita ketikkan T7M6, lalu kita tekan cycle. Kita klik MDI dulu, lalu kita inputkan T7M6, maka program akan aktif. Jangan lupa untuk tool 7-nya kita kasih misalkan flat, add pada tool station 7, kita tekan OK, lalu kita start cycle, maka
maka pada toolstation akan memasang sendiri ke spindle-nya. Seperti ini. Untuk pada langkah yang ke-6 yaitu home positioning motion axis, caranya dengan mengubah nilai axisnya. Ketika kita tekan single maka akan kembali ke nilai awal. Untuk langkah pertama kita menekan handle jack terlebih dahulu, kita menekan handle jack, langkah selanjutnya kita mengatur posisi X axis, setelah itu kita ubah posisi nilainya dari X seperti pada gambar bawah ini. Setelah kita ubah X-nya, yaitu kita menekan tombol part zero red. Setelah berhasil, kita akan tekan tombol single, maka dia akan kembali ke posisi awalnya tadi. Untuk pada swan shot-nya yaitu kita tekan handle jack, yaitu agar dapat mengetahui zero red-nya, agar dapat terlihat kita tekan handle jack terlebih dahulu, kita ubah misalkan nilai posisinya X-nya kita ubah dari posisi semula tadi, Z-nya juga kita ubah, Z-nya kita ubah. Setelah itu kita tekan zero red dan kita tekan L, maka dia akan kembali ke posisi awalnya tadi. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu ke-7, yaitu untuk langkah selanjutnya yaitu ke-8, yaitu memasang tool pada mesin. Jenis tool yang dipasang yaitu drill, face mill, tool, dan end mill. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita pilih pada tool management, lalu akan menampilkan seperti gambar ini. Kita pilih tool mana yang akan kita gunakan. Lalu setelah kita klik, kita akan mengatur diameternya, RPM-nya, width-nya, dan panjangnya. Maka dia akan terpasang seperti ini. Kita cari yang face mill, kita cari yang end mill. Untuk simulasi pada SwanSoft-nya itu kita tekan tool management yang ada pada list tool di kiri ini. Lalu kita pilih, kita mau pilih yang mana. Ada center drill, face mill, solder, ball, reamer. Jika tidak ada pada sini kita bisa tambahkan. Ada pilihannya yaitu comber mill. Lalu setelah itu kita dapat mengaturnya, yaitu kita tekan klik 2 kali. Maka dia akan muncul edit tool-nya. Ini kita pilih tool nomor berapa, bisa kita ganti. Diameternya bisa kita ganti, panjangnya juga kita bisa ganti, RPM-nya bisa diganti, width-nya bisa diganti, dan materialnya pun juga bisa diganti. Untuk memasangnya pada station maupun langsung pada spindle juga sangat mudah, yaitu kita add into magazine, kita pilih, kita taruh station yang mana, misalkan station 1, toolnya sudah terpasang, misalnya yang drill, kita taruh yang station 1, maka dia akan terlihat seperti ini. Jika langsung ke spindle-nya juga bisa, kita remove dulu, unload tool, lalu kita pilih add into magazine, langsung ke main spindle. Ini langsung akan terpasang ke spindle utamanya. Setelah itu kita tekan OK. Untuk yang ke-9, langkah ke-9 yaitu face atau clamping device. Ada beberapa macam clamping yang disediakan di SwanSoft, yaitu step clamping, fish, edge clamping. Untuk tampilan clampingnya seperti pada laporan saya yaitu seperti ini. Untuk langkah-langkahnya kita pilih sesuai kebutuhan, mengatur panjang, lebar, tinggi objek benda, model penjepitan benda. Pada SwanSoft ini yaitu kita pilih pada workspace setup, kita pilih workspace clamp, lalu akan ada pilihan clamp-clampnya, yaitu step clamp, seperti ini pilihannya, hit clamp,
seperti ini pilihannya, dan visa seperti ini pilihannya. Kita gunakan misalkan yang 8 clamp, kita pilih yang ini dan kita bisa atur berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dan tingginya berapa. Dan tekan OK. Untuk mengatur objeknya pun kita juga bisa, yaitu kita pilih stop size and WCS. Kita pilih untuk mengatur warnanya, kita juga bisa warna apa pada objeknya. Kita pilih silinder juga bisa, kita pilih box juga bisa. Kita atur misalkan 150, lebarnya panjangnya kita atur 150 juga. Untuk tingginya tetap 40. Untuk materialnya tetap Oke, seperti ini. Dan yang ke-10 yaitu pasang part atau material. Ya sudah, tadi sesuaikan dengan ukuran panjang kali lebar gambar. Yaitu kita tekan workspace setup, menampilkan beberapa pilihan workspace clamp dan akan menampilkan clamp setting dan pilihan add clamp. Kemudian disesuaikan ukuran panjang dan lebar dari gambar yang dibutuhkan dan tekan OK. Untuk yang langkah yang ke-11 yaitu tool setup pada tool offset pada control panel terkait dengan poin 5. Tool offset yang digunakan untuk mengatur sumbu X, Y, Z. Kita tekan offset dan menggunakan heel jog dan tekan sumbu X, Y, Z untuk tampilan work zero offset seperti pada gambar di bawah ini. Ini berarti work zero offsetnya seperti ini. Pada swan softnya yaitu kita tekan agar lebih mudah, kita pilih workspace setup, kita pilih rapid posisinya, kita mau memulai dari mana, tengah ataupun pinggir. Kita pilih misalkan tengah. Maka dia akan otomatis langsung ke tengah. Untuk offsetnya kita ketik, yaitu kita pilih G berapa yang kita gunakan, misal G54. Kita klik part zero set, maka dia akan mengisi sendiri work zero offsetnya. Lalu kita offset yang atas untuk tool 1, geometrinya kita kasih inputkan 0. Kita tekan F1. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tool setup Z terhadap part, yaitu part up sumbu Z. Tool setup Z ialah mengatur posisi dari sumbu Z sehingga mendekati benda kerja dengan menekan heel jog dan digeser secara manual melalui sumbu Z dan didapatkan posisi seperti pada gambar bawah ini. Untuk cara yang lebih tepatnya tadi seperti rapid posisi tadi. Untuk langkah yang ke-13 yaitu tool setup XZ. Serupa dengan nomor 12, namun nomor 13 ini mengatur posisi dari sumbu X dan Y. Mendekati spindle seperti pada gambar di bawah ini. Untuk cara-cara load programnya, cara yang pertama yaitu kita atur toolnya dulu, kita tekan handle jog, lalu kita open programnya. Untuk program yang pertama yaitu spot drill, nanti pada measure kita lihat nanti akan bentuknya seperti ini. Untuk program yang kedua yaitu program drill, pada gambarnya menampilkan seperti ini. Untuk program yang cutting nanti akan seperti ini. Untuk program yang circle pocket akan seperti ini. Untuk tugas simulasi G-code-nya yaitu ada Fox, ada G-code kelompok saya yaitu pumpkin, dan G-code yang individu yaitu kelelawar. Nanti akan kita simulasikan. Untuk hasil simulasi tadi, untuk yang spot drill hasilnya seperti ini. Dia ada 4 buah drill. Untuk cutting hasilnya seperti ini. Untuk fork atau wave hasilnya seperti ini. Untuk kerja kelompok saya menghasilkan seperti ini. Dan untuk program individu saya
menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita matikan mesin, kita tekan tombol emergency stop dan kita tekan tombol off. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba running program G-code-nya. Untuk yang di sini program G-code saya yaitu programnya seperti ini. G21 kita menggunakan tool 1 dengan perputaran M06 dan saya menggunakan speed 7500 dengan M03. Untuk kedalaman Z0,2, Z-nya 0,2. Untuk koordinatnya gambar saya sudah saya inputkan, yaitu ini X dan Y-nya. Untuk yang sebelumnya pada WinMax tadi, saya belum memperbesar gambarnya menjadi 10 kali. Untuk program ini saya perbesar gambarnya menjadi 10 kali. Untuk program nomor 1 ini yaitu program badan dari kelawarnya, yaitu sepanjang ini. Untuk program matanya seperti ini, dan program matanya yang satu lagi seperti ini. Setelah itu kita save file save as, kita pilih all file, dan kita ketikkan namanya file nama, dotnya bukan fnc lagi, namun .nc. Setelah itu kita nyalakan mesin HVM, ada alarm service off, kita tekan reset dan power up. Maka akan ke posisi sebelah kiri bawah untuk objeknya. Setelah itu kita memilih tool yang akan kita gunakan, yaitu saya memilih flat. Untuk diameternya saya pilih 2. Setelah itu kita pasang pada station yang pertama. Karena tadi menggunakan programnya T1, maka saya taruh pada station 1. Untuk yang main spindle-nya saya juga akan memasang flat. Setelah itu kita akan mengatur besar objeknya, yaitu start size. Saya akan menggunakan 300 x 300. Maka objek akan sebesar ini. Dan kita akan menggunakan titik nolnya bermulai dari tengah. Seperti ini. Setelah itu kita tekan offset. Kita tekan G04. Kita tekan part 0 set, part 0 set, part 0 set. Setelah itu maka gambar akan menyatu ke objek. Jika gambar menyatu pada objek ini, artinya dia akan makan objeknya. Setelah itu, kita kembalikan part 0 add, kita tekan all. Maka dia akan kembali ke posisi awalnya tadi. Jika sudah posisi awal, jangan lupa sebelum kita run, yaitu kita start cycle untuk run, kita tutup pintunya terlebih dahulu. Setelah itu kita run. Oh, jangan lupa untuk menekan tombol mem. Setelah itu kita run. Maka spindle akan berganti M06T1. Nah, itu tandanya dia sudah membaca programnya. Kita singkirkan dulu.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Untuk laporan yang terakhir yaitu laporan lanjutan program G-Code. Untuk tugas-tugasnya pada laporan ini yaitu kita menentukan jenis material benda kerjanya seperti besi atau aluminium. Dan juga kita menentukan tipe pahatnya, hand mill, drill, face mill, dan atau bebas, mengacu pada merek pahat yang digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan jenis material pahat. Yang keempat menentukan speed dan fit untuk setiap tugas dan setiap pahat. Yang kelima modifikasi program tugas yang dikerjakan dengan membuat frame dan posisi gambar di tengah frame. Tambahkan dengan beberapa drill, minimal ada 6 drill. Tambahkan dengan beberapa pengerjaan tapping, minimal 4 titik. Dan tambahkan dengan 2 pekerjaan pocket milling. Dan yang keenam yaitu semua parameter atau informasi atau kalkulasi pekerjaan drill, milling, tapping harus tercatat dan diterapkan dalam program. Pada praktikum ini, pada laporan ini, jenis material yang saya gunakan yaitu aluminium. Karena aluminium dapat membuat suatu gambar dengan sangat indah. Oleh karena itu, aluminium merupakan material yang tepat dikarenakan aluminium mudah dibentuk dan tidak menimbulkan reaksi pada saat dibentuk, sehingga memudahkan untuk diaplikasikan pada berbagai kebutuhan dengan cepat dan mudah. Dapat digunakan dan tidak menimbulkan reaksi pada saat dibentuk, sehingga memudahkan untuk diaplikasikan pada berbagai kebutuhan dengan cepat dan mudah. Dapat digunakan untuk berbagai fungsi karena sifatnya ringan, tidak menimbulkan zat beracun, dan tidak mudah berkarat. Menarik digunakan pada beberapa perhiasan di rumah karena memiliki warna bagus, sehingga dapat memberikan kesan berbeda pada rumah. Untuk tipe bahan yang saya gunakan ialah drill tipe GS dengan diameter 1 mm. Kenapa saya memilih drill tipe GS? Karena salah satunya yaitu drill tipe GS ini dia yang support benda kerjanya yaitu pada aluminium, dan drill tipe DGS ini ada yang berdiameter 1. Yaitu diameter 1 sampai 3,7, diameter 3,8 sampai 6,5. Untuk bentuknya drill GS seperti pada ini. Kenapa tidak memilih HGS dan HZ? Karena untuk HGS minimal diameternya 1,5, untuk yang HZ minimal 5. Untuk yang GS tipe pun dia juga support ke aluminium steel. Ini untuk contohnya. Untuk jenis material GS yaitu terbuat dari solid carbide. Itu ini. Performanya seperti ini. Untuk speed dan fitnya kami mengacu pada tabel di bawah ini. Pada tabel ini speed dan fit yang kami gunakan yaitu pada diameter 3. Karena pada diameter 3 diameter yang paling kecil. Dan yang kelima yaitu kami memodifikasi tugas G-Code sebelumnya. Pada tugas G-Code sebelumnya saya membuat gambar seperti yang ada pada gambar bawah ini. Yaitu gambar kelelawar, untuk yang kelompok gambar pumpkin. Dan pada gambar kelelawar hasilnya akan seperti ini. Setelah saya melakukan simulasi. Dan untuk tugas kelompok pumpkin hasilnya seperti ini setelah saya simulasikan. Setelah simulasi tadi berhasil, maka modifikasi yang pertama yaitu saya membuat frame dengan posisi
gambarnya di tengah, posisi kelelawarnya di tengah dan ada frame di pinggir-pinggirnya. Untuk tugas kelompoknya begitu juga, yaitu pumpkinnya, namun yang di samping-sampingnya ada frame-nya. Untuk pumpkinnya tepat di tengah. Dan saya pada simulasi ini saya menggunakan objek yang berwarna putih. Untuk modifikasi yang kedua yaitu menambahkan drill pada beberapa titik bebas, minimal ada 6 titik. Untuk tugas mandiri saya, drillnya ada di atas kepalanya kelelawar, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 drill yang berurutan, yaitu drill pertama, drill kedua, drill ketiga, drill keempat, drill kelima, dan drill keenam. Untuk tugas kelompok saya, yaitu pumpkinnya, drillnya seperti pada tugas mandiri saya, yaitu ada pada atas sendiri. Terdapat 6 drill, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk modifikasi yang ketiga yaitu menambahkan beberapa pengerjaan tapping, minimal 4. Yaitu saya menambahkan tappingnya, yaitu ini yang berbentuk lubang besar ini tappingnya. Untuk tugas kelompok saya pun yang pumpkin juga saya taruh tappingnya berada pada kiri gambar. Untuk yang saya mengelilingi gambarnya. Tugas yang selanjutnya yaitu menambahkan dua pekerjaan pocket milling. Yaitu untuk saya pocket millingnya berada di sini pada badannya kelelawar. Untuk yang pumpkin pocket millingnya saya taruh di hidungnya, samping hidung dari labunya. Untuk formnya saya isi untuk form satunya yaitu project saya bernama Pet Animal. Untuk referensi gambarnya saya cari pada internet. Untuk pengoperasiannya saya pada tanggal 13 Juni pada pukul 7 malam. Dengan nama autornya saya dan ID-nya ini saya ketik NRP saya. Untuk list tool yang digunakan yaitu 1 mm dengan panjang 120 mm, materialnya karbit solid dengan kecepatan 7500 rpm. Untuk fitnya dihitung dari pitch kali rpm. Untuk pitchnya yaitu 0,14 kali 750 yaitu 105 mm. Untuk diameter pada yang kedua, tool yang kedua yaitu 5 mm. Untuk panjangnya yaitu 120. Untuk materialnya sama yaitu karbit solid. Untuk fitnya 70 mm per menit. Untuk material spesifikasi materialnya yang saya gunakan yaitu 150 kali 150 objeknya, materialnya aluminium dengan berat 900 gram. Yaitu catatan saya yaitu aluminium yang saya gunakan yaitu dengan ketebalan 4 mm. Untuk mesin yang saya gunakan yaitu mesin CNC SVM. Untuk clamping device-nya saya menggunakan 8G clamp. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan running G-code lanjutan G-code tadi, tugas lanjutan G-code, yaitu saya menggunakan G-code yang sudah termodifikasi. Untuk G-code yang saya gunakan yaitu kelelawar tadi. Untuk G-code kelelawar tadi menggunakan tool 1 dengan speed 750 dan untuk badannya sudah kami inputkan koordinat-koordinatnya. Untuk mata juga koordinat sudah saya inputkan. Untuk modifikasi tugas yang pertama yaitu
memberikan frame, yaitu dengan koordinatnya sudah saya inputkan. Untuk penambahan drill juga saya sudah tambahkan program seperti pada screen ini. Untuk penambahan drill tetap menggunakan tool 1 dengan speed 900. Untuk titik-titik koordinatnya pada drill yaitu 028 ini. Untuk program yang selanjutnya yaitu program penambahan tapping. Pada penambahan tapping sini program tool yang saya gunakan yaitu tool 2 dengan speed 100. Dengan koordinatnya yaitu ini, koordinatnya ini, 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 ini. Untuk tapping sendiri yaitu dia itu ngedrill ke bawah namun dengan 2 kali namun dengan arah perputaran yang berbeda. Untuk modifikasi yang selanjutnya yaitu penambahan pocket. Untuk penambahan pocket saya tambahkan programnya yaitu menggunakan tool 1 dengan speed 4000. Untuk koordinatnya yaitu ini. Untuk yang kedua yaitu pocket yang kedua sama yaitu koordinatnya saya balikkan. Dan jangan lupa untuk program yang terakhir ada M30. Setelah semua program ini kita ketik lalu kita save as. Kita kasih nama final, kita ketik all file. Kita kasih .nc. Seperti pada screen saya ini. Setelah itu kita tekan save. Setelah tersave, langkah yang selanjutnya itu kita membuka Swansoft, kita pilih HVM, lalu kita buka, nanti tampilannya seperti ini. Kita nyalakan, kita rilis emergency stop-nya, lalu kita reset dulu, kita tekan power up restart. Maka posisinya akan berubah, yaitu akan di sebelah kiri bawah ini. Setelah melakukan itu, langkah selanjutnya itu kita memilih tool-tool yang akan kita gunakan. Saya tadi memilih tool satunya, saya isi dengan diameter 1. Kita taruh dengan tool station 1. Untuk yang tool station 2-nya tadi, saya memilih dengan diameter 5. Lalu kita taruh tool station 2. Setelah itu kita oke. Langkah yang selanjutnya lagi yaitu kita memilih workspace-nya, ukurannya objeknya. Saya tadi menggunakan ukuran 150 kali 150 dengan warna putih. Setelah itu kita oke, maka objek akan menjadi besar. Setelah itu kita akan offset posisinya. Kita pasang dulu toolnya pada main tool. Misalnya drill aja. Kita taruh main spindle. Lalu kita rapid posisi. Saya mulai posisinya dari tengah. Setelah itu kita tekan offset. Kita inputkan part zero set. Setelah itu kita tekan part zero red dan kita kembalikan ke posisi awal. Maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Setelah itu kita tekan mem, kita tutup pintunya, lalu kita run. Maka dia akan membaca, dia akan M06 tool 1, dia berpindah tool,
Lalu dia akan melakukan eksekusi yang pertama. Setelah itu kita ini mengeksekusi yang trilnya. Dia mengeksekusi drill. Setelah itu dia akan berpindah ke tool 2, lalu dia mengeksekusi yang kedua, yaitu penambahan tapping. Dia perputarannya berbeda, dia berputar ke sini, lalu dia berputar ke sini, dia masuk lagi. Dia terus mengeksekusi sampai selesai. Pindah ke Z-10, dia mengeksekusi di pada titik koordinat Z-10 dengan arah perputaran yang berbeda. Dia eksekusi Y-15. Lalu dia mengeksekusi X58Y-15. Putaran yang berbeda, putaran berbeda. Dia mengeksekusi 10 dengan X58. Selanjutnya dia mengeksekusi Y20. Setelah itu dia akan pindah ke tool 1. Dia akan berganti tool ke tool 1. Yaitu proses perpindahan tool 1. Dia akan mengeksekusi penambahan pocket. Dia akan menambahkan pocket yang kedua. Selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menghasilkan seperti ini, hasilnya gambar. Ini yaitu drill. Ini program drillnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Ini program utamanya, yaitu saya membuat kelelawar. Ini program modifikasi yang pertama, yaitu membuat frame dengan program di tengah. Lalu modifikasi yang ketiga, yaitu penambahan tapping. Lalu modifikasi yang terakhir yaitu penambahan pocket sebanyak 2 pocket. Saya taruh di sini.